Halo rekan-rekan Pioneer semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa ya, kita bahas informasi perkembangan informasi dari Pi Network yang setiap hari kita ikuti, kita bahas dan kita cermati. Semoga kita selalu diberikan sehat, berkah barokah oleh Yang Kuasa dalam mengikuti proyek Pi Network ini sampai kita sukses ya dalam mengikuti proyek ini, di mana proses terus berjalan. Dan informasi hari ini kita bahas bersama-sama. Harga Pi Network anjlok 60%, apakah masih layak investasi? Simak prediksinya. Jadi kita simak prediksi-prediksi yang terus berlanjut ya. Setelah mencapai rekor tertinggi di angka $3 bulan lalu, harga Pi telah turun lebih dari 60%. Kini berada di level $1,16. Lantas apa yang menyebabkan harga koin ini anjlok dan bagaimana prospeknya di masa depan? Dalam masa pengembangannya, lebih dari 60 juta pionir secara aktif melakukan penambangan dengan harapan dapat menukarkan token mereka menjadi mata uang fiat seperti dolar Amerika Serikat. Peluncuran mainnet Pi Network pada Februari 2024 memungkinkan pengguna untuk menjual token mereka. Sesuai prediksi, harga koin Pi langsung turun tajam setelah masuk ke beberapa bursa, setelah OKX dan ke beberapa bursa seperti OKX dan MEXC ya, MEMXC. Kejatuhan harga ini disebabkan oleh aksi jual besar-besaran dari para pionir yang ingin merealisasikan keuntungan mereka. Meskipun sempat mengalami kenaikan kembali, harga Pi kini mengalami tren penurunan dan mendekati level terendahnya sejak 22 Februari 2025 ini maksudnya ya, bukan 2024, ini keliru ketiknya ini, 2025. Beberapa faktor utama yang menyebabkan harga Pi jatuh meliputi hilangnya hype kalangan investor, antusiasme terhadap Pi Network mulai mereda sehingga banyak pemegang token yang memutuskan untuk menjual aset mereka. Kedua, gagal masuk ke Binance. Pi Network belum berhasil terdaftar di Binance meskipun 86% komunitas mendukung listing koin ini melalui voting. 3. Kekhawatiran akan dilusi token. Menurut CoinMarketCap, Pi Network memiliki suplai maksimum 100 miliar token. Sementara yang beredar saat ini sekitar 6,8 miliar. Artinya masih ada 93 miliar token yang bisa dirilis ke pasar, yang dapat menyebabkan tekanan jual lebih lanjut. Meskipun harga Pi Network mengalami penurunan drastis, ada beberapa faktor yang berpotensi mengangkat kembali nilai koin Pi ini dalam jangka panjang. 1. Kemungkinan resesi di Amerika Serikat. Jika ekonomi Amerika Serikat mengalami resesi akibat kebijakan tarif impor dari Donald Trump, minat terhadap aset kripto seperti Pi Network bisa meningkat. Resesi dapat mendorong penurunan suku bunga yang secara historis berdampak positif bagi pasar kripto. 2. Potensi listing di bursa besar dengan valuasi lebih dari 12 miliar dolar. Pi Network adalah salah satu koin yang paling aktif diperdagangkan. Bursa besar seperti Coinbase, UPBit, dan Binance kemungkinan besar akan tertarik untuk mendaftarkannya demi mendapatkan keuntungan dari biaya perdagangan. Yang ketiga, peluang ETF Pi Network. Pi Network memiliki volume perdagangan lebih tinggi dibandingkan beberapa koin yang telah mengajukan ETF seperti Litecoin, Hedera, Hashgraph, Sui, dan Polkadot. Hal ini meningkatkan peluang bagi Pi Network untuk mendapatkan ETF spot yang dapat mendorong permintaan lebih tinggi. Apakah harga Pi Network akan terus turun? Secara teknikal, harga Pi Network masih dalam taraf trend bearish. Jadi harga Pi Network masih dalam taraf tren bearish ya. Beberapa indikator menunjukkan bahwa harga kemungkinan akan terus menurun dalam waktu dekat. Ini prediksi sementara ini. Harga telah turun di bawah moving average 50 dan 25 periode, mengindikasikan dominasi seller. Pi Network telah jatuh melewati garis tren naik sejak 25 Februari yang menjadi sinyal bearish. Pola head and shoulders terbentuk yang sering menjadi indikasi kelanjutan tren turun. Berdasarkan analisis ini, harga Pi Network
berpotensi turun kembali ke 0,61% dolar atau ke 0,61 dolar yang merupakan level terendah pada 25 Februari. Ini rekan-rekan ya. Jadi 3 hal ini rekan-rekan ya, kemungkinan Amerika Serikat akan terjadi resesi, kedua berpotensi listing di bursa besar, dan peluang ETF Network ini yang memungkinkan nanti harga koin P ini bisa naik kembali. Jadi ketika salah satu ini terjadi, ini kemungkinan nilai koin P atau harga koin P ini bisa naik ke level menjadi bisa mencapai 5 dolar ya per koin ya. Kalau memang terjadi salah satu ini terjadi, apa itu resesi di Amerika Serikat atau masuk ke listing atau di bursa besar ya, atau listing di bursa besar, dan yang ketiga peluang di ETF Network. Jadi di sini 3 hal ini apabila terjadi, ini salah satunya harga koin P bisa ada kemungkinan naik mencapai ke level 5 dolar per koin. Tapi ketika masih belum terjadi ketiga hal ini, kemungkinan harga koin P bisa turun terus sampai ke angka penurunannya menjadi 0,61 dolar ya. Itu sangat disayangkan kalau sampai turun ke harga 0,61 dolar. Kita mungkin banyak pionir yang menangis rekan-rekan ya. Ini disayangkan dan semoga tidak terjadi hal itu. Mudah-mudahan koin P ini cepat rilis atau listing di bursa besar seperti Coinbase atau Binance. Marilah rekan-rekanku semuanya kita berdoa yang terbaik untuk Network atau koin P ini supaya segera rilis listing di bursa besar seperti Binance atau Coinbase, karena untuk mendongkrak kembali supaya bisa naik nilai koin P ini menjadi normal ya, minimal ke angka 3 dolar, kalau bisa ke angka 5 dolar per koinnya. Karena kalau sampai tidak masuk ke bursa besar atau terjadi resesi di Amerika atau ETF Network, itu nanti dalam waktu dekat ini kemungkinan akan menjadi turun nilainya, bahkan bisa turun ke angka 0,61 dolar. Itu prediksi ya, prediksi sementara yang mungkin bisa membuat kita ada pandangan ke depan harus seperti apa yang kita lakukan. Mungkin kita hold dulu koin kita, tidak jual dulu sambil menunggu listing ke bursa besar ya. Jadi seperti itu yang kita bisa lakukan sekarang ini. Oke rekan-rekan ya, kita harapkan yang terbaik untuk koin P ini supaya menjadi nilai baik buat kita semuanya rekan-rekan ya. Jadi kita tunggu saja informasi selanjutnya dari Core Team nanti setelah tanggal 21 Maret ini atau setelah tanggal 28 Juni, informasi apa tentang perkembangan nilai koin P, terutama platform yang mau dipublikasikan, platform apa saja atau e-commerce apa saja, dan hasil dari lelang domain nanti seperti apa, juga hasil Fiverr ini akhirnya seperti apa rekan-rekan ya. Tapi kita menganalisa nilai sementara yang terus berjalan tidak ada salahnya sambil menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan buat kita semuanya. Mudah-mudahan informasi hari ini bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila sesuai dengan rekan-rekan semuanya semoga menjadi manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.